Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai strategi analisis riset pemasaran di Grand Artos Hotel Convention Magelang. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arafat Misbah Ibarat dengan NPM 23201050079. Yang kedua ada Clara Yosefin Sitorus dengan NPM 23201105053. Yang ketiga ada Revalin Mudita Valen dengan NPM 23201050019. Yang keempat ada Salsa Bila Adisti dengan NPM 23401105083. Dan yang terakhir ada Erin Novitasari dengan NPM 23201105051. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Grand Artos Hotel. Jadi Grand Artos Hotel sendiri adalah sebuah hotel bintang 4, salah satu yang terbaik di Magelang. Kemudian di Grand Artos Hotel sendiri memiliki berbagai fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari free wifi, kemudian ada fasilitas seperti swimming pool, kemudian ada fasilitas dining, ballroom, meeting room, dan lain sebagainya. Kemudian di Grand Artos Hotel sendiri memiliki meeting room terbesar di Magelang yang merupakan menjadi nilai tambah bagi Grand Artos sendiri sebagai salah satu hotel terbaik di Magelang. Kemudian Grand Artos sendiri juga mengklaim bahwa mereka memiliki kolam renang terbesar di Magelang, dalam tanda kutip kolam renang hotel terbesar di Magelang. Kemudian Grand Artos Hotel sendiri memiliki sebuah keunggulan yang kompetitor lain tidak punya, seperti dekat dengan Mall Artos, sehingga dapat memudahkan wisatawan supaya dapat menginap di hotel sekaligus berkunjung ke mall seperti itu. Kemudian di Grand Artos Hotel sendiri memiliki dining yang sangat proper dalam menyediakan kebutuhan wisatawan. Yang pertama ada Pandan Coffee Shop, kemudian ada juga Kalisia Executive Lounge seperti itu. Kemudian di Grand Artos sendiri memiliki 8 tipe kamar yang mengusung tema modern klasik dengan fasilitas terbaik yang akan diberikan kepada wisatawan. Dari 8 tipe kamar tersebut, yang pertama ada Premier, selanjutnya ada Grand Premier, selanjutnya ada Deluxe, kemudian Grand Deluxe, selanjutnya ada Executive Suites, kemudian ada Junior Suites, ada juga Royal Suites, dan yang terakhir ada Presidential Suites seperti itu. Selanjutnya saat kelompok kami mewawancarai di Grand Artos Hotel sendiri memiliki narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sugeng Sugiantoro selaku General Manager di Grand Artos Hotel seperti itu. Jadi informasi yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya dapat saya jamin bahwa informasi tersebut kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Poin pertama, pentingnya riset pemasaran. Riset dalam industri perhotelan maupun bisnis lainnya sangat penting untuk menentukan harga, strategi pemasaran, dan target pasar yang akan dituju. Nah, di Grand Artos Hotel ini, sebelum melakukan sebuah riset, penting untuk melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Melalui analisis ini, Grand Artos Hotel bisa memahami posisi pasar dan persaingan yang ada. Analisis SWOT hanya bisa berlaku atau efektif jika kita mengenal pesaing kita dengan baik, karena dengan informasi-informasi yang ada nantinya akan berpengaruh terhadap strategi yang akan kita terapkan
untuk bisnis kita. Salah satu cara yang diterapkan oleh Grand Artos Hotel ini untuk memperoleh informasi tentang pesaing adalah dengan berkunjung ke kompetitor secara langsung seperti Hotel Atria maupun Puri Asri, atau bisa juga melalui platform OTA untuk membandingkan harga dan kualitas layanan yang telah mereka tawarkan. Nah, dengan demikian sebuah riset yang efektif itu akan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kondisi pasar dan strategi-strategi yang akan kita ambil untuk memenangkan persaingan. Jenis riset dan metode pengumpulan data yang digunakan. Hotel Grand Artos menggunakan metode analisis SWOT sebagai pendekatan utama dalam riset bisnisnya. Analisis SWOT adalah alat strategis yang memungkinkan hotel untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional dan kinerja bisnis. Hotel Grand Artos melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode. Contoh paling umum yang biasa kita temui adalah survei pengunjung yang bisa didapat dari ulasan aplikasi pemesanan, survei tertulis, hingga wawancara langsung. Lalu, analisis dan pemanfaatan hasil riset. Analisis SWOT yang telah dilakukan dimanfaatkan oleh Hotel Grand Artos untuk merumuskan strategi bisnis mereka, mengoptimalkan aspek kekuatan dan peluang mereka, serta meminimalisir aspek kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Sebagai contoh, hotel ini merupakan hotel dengan ballroom terbesar di Kota Magelang. Hal itu bisa dimaksimalkan dengan promosi pengadaan MICE di ballroom hotel tersebut, dan untuk meminimalisir ancaman hotel ini harus memiliki ciri tersendiri atau hal unik yang bisa menjadi nilai tambah di mata konsumennya. Poin selanjutnya, frekuensi riset pemasaran yang telah dilakukan di Grand Artos Hotel. Di Grand Artos Hotel and Convention ini melakukan riset pemasaran secara rutin yang pasti dilakukan 2 kali. Nah, kenapa kok kita melakukan riset pemasaran ini? Karena digunakan untuk memastikan apakah strategi yang akan dilakukan itu tetap relevan dengan dinamika pasar yang ada. Nah, jenis riset pemasaran yang pertama yaitu riset pemasaran tahunan yang dilakukan secara global di setiap tahunnya, biasanya sekitar bulan Oktober. Nah, riset ini digunakan untuk mempersiapkan strategi pendapatan maupun pengeluaran di tahun yang akan datang, atau disebut juga annual budget. Misalnya, anggaran di tahun 2025 sudah harus dipersiapkan sejak bulan Oktober 2024 untuk memberikan waktu yang lebih panjang dalam mendapatkan pemesanan. Dalam riset ini juga pihak manajemen akan merancang strategi pemasaran dengan membagi pasar ke dalam beberapa segmen seperti government, corporate, atau travel agent untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis riset yang kedua yaitu riset pemasaran triwulan. Riset ini dilakukan setiap 3 bulan sekali yang digunakan untuk meninjau dan mengevaluasi strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, di lain itu juga selanjutnya ada sebuah riset yang dilakukan di luar rutinitas tahunan maupun di triwulan, yaitu biasanya disebut dengan riset bisnis trend. Riset ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti kebijakan pemerintah. Sebagai contohnya yang terjadi sekarang yaitu terjadinya efisiensi anggaran oleh pemerintah. Keputusan berdasarkan hasil riset pemasaran. Grand Artos mengambil keputusan berdasarkan hasil riset pemasaran untuk memastikan kelangsungan bisnis. Misalnya dengan memprediksi variabel yang tidak diprediksi. Nah, contoh nyatanya yaitu adanya efisiensi anggaran pemerintah. Jadi Grand Artos Hotel ini mencari alternatif untuk menutupi potensi kehilangan segmen pemerintah. Dengan menyasar pasar leisure, baik untuk wisatawan domestik yang biasanya datang pas weekend, maupun wisatawan mancanegara. Biasanya itu dari negara Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia yang ingin berkunjung ke Borobudur dengan menerapkan atau membuat paket wisata tour jeep ke Borobudur ataupun ke destinasi-destinasi wisata di sekitar Magelang. Tantangan dalam melakukan riset pemasaran di industri perhotelan. Tantangan utama dalam riset pemasaran adalah investasi modal yang dibutuhkan untuk melakukan riset pasar yang efektif. Grand Artos Hotel harus aktif terjun langsung ke lapangan atau ke pasar. Seperti yang akan dilakukan yaitu mengikuti event Bali and Beyond Travel Fair untuk menarik pasar leisure. Karena pola pangsa pasar Artos sudah terbentuk sebesar 40% adalah bisnis, begitu ada perubahan pasar yang cepat,
seperti turbulensi dalam pangsa pasar pemerintah, menuntut Grand Artos Hotel untuk cepat beradaptasi dan mencari solusi atau alternatif pasar yang lain. Kolaborasi dengan dinas atau destinasi lokal dalam riset pemasaran. Grand Artos Hotel and Convention aktif berkolaborasi secara intens dengan menerapkan model kolaborasi pentahelix dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi berperan dalam membantu riset dan memberikan rekomendasi untuk pemasaran, bisnis seperti pengelola hotel, restoran, dan destinasi, komunitas pariwisata seperti ASPI, HPI, Asita, dan Putri, serta media sebagai penyambung informasi. Model kolaborasi ini harus berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Maka dari itu, memerlukan komitmen bersama supaya memberikan manfaat jangka panjang untuk semua pihak yang terlibat. Saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi pasar dari Hotel Grand Artos. Hotel Grand Artos sendiri menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi pasar mereka. Hal tersebut menjadikan Grand Artos dapat memaksimalkan memaksimalkan kelebihannya dan juga mengurangi kekurangan dari Hotel Grand Artos itu sendiri. Contohnya adalah Grand Artos memiliki kapasitas ballroom yang sangat besar sehingga dapat digunakan untuk berbagai acara seperti kelulusan atau event dan acara-acara yang lainnya. Hal tersebut menjadikan keunggulan dari Hotel Grand Artos itu sendiri, dan juga Grand Artos memiliki 192 kamar. Dari kelebihan tersebut, Grand Artos juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya lahan parkir dan juga fasilitas lift jika tamu yang berkunjung ke hotel terlalu banyak. Jadi, hotel tersebut mengatasi kelemahan tersebut dengan cara membooking tempat parkir untuk para tamu hotel. Karena parkir mereka bercampur dengan mall, maka Hotel Grand Artos akan membooking terlebih dahulu lahan parkir untuk tamu-tamu mereka, dan juga membuka lift karyawan untuk tamu-tamu yang berkunjung ketika mereka ingin menggunakan fasilitas lift. Kesimpulannya ialah dalam menjalankan bisnisnya, Hotel Grand Artos melakukan analisis mendalam menggunakan analisis SWOT untuk mengarahkan strategi bisnis mereka. Dan dibantu dengan penerapan model pentahelix, semakin memperkuat strategi bisnis hotel ini agar tetap berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa dengan melakukan riset bisa sangat membantu suatu bisnis untuk mempertahankan kedudukannya, meminimalisir kekurangan, hingga mengoptimalkan peluang yang dimiliki. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang memberikan saran, kritikan, dan masukan, saya persilakan untuk mengisi chat di kolom komentar supaya kelompok kami dapat mengimprove lebih baik ke depannya nanti, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.